Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Anak-anak sekalian, apa kabar hari ini semuanya? Ya, mudah-mudahan tetap semangat, ya, semakin sehat, ya, untuk mengikuti pembelajaran setiap hari. Ustaz doakan mudah-mudahan ananda sekalian diberikan kekuatan, kesehatan, dan semangat yang membara untuk menjalankan pembelajaran ini, karena pembelajaran adalah sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan. Sebagaimana hadis Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ya, maka sudah seharusnya kita senantiasa memperbaiki diri, ya, untuk menjalankan aktivitas kita menuntut ilmu dengan senantiasa berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat dari ustaz dan ustazah kita bermanfaat bagi kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan ustaz juga mendoakan, mudah-mudahan orang tua kita diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran untuk menjalani hidup ini. Salah satunya di masa pandemi ini, begitu banyak tantangan dan cobaan yang harus kita hadapi, sehingga kita tidak mau harus bisa memberikan yang terbaik kepada orang tua kita, karena orang tua kita sudah mengorbankan tenaganya, waktunya untuk mencari nafkah, membiayai sekolah kita. Sepantasnya kita senantiasa mendoakannya agar orang tua kita diberikan kesehatan, kemudahan untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ananda, pada kesempatan kali ini, ya, Ustadz akan menjelaskan materi kita, ya, di pertemuan kesekian kalinya. Ya, tentunya kita sudah menyelesaikan bab 1, bab 2, dan saat ini kita memasuki bab 3. Ya, bab 3 yang bertemakan semua bersih, hidup menjadi nyaman. Nah, adapun pembahasan khususnya ialah tentang hadas kecil dan hadas besar. Anda sekalian, adapun tujuan pembelajaran di pertemuan pertama, ya, kita mengetahui pengertian thaharah, mengetahui macam-macam hadas dan cara menyucikannya. Dan kompetensi dasar yang mau kita capai di sini ialah menerapkan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Ya, memahami ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, kemudian indikator yang mau kita capai, ya, kita mampu menjelaskan ketentuan, ya, bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian kita bisa menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian juga kita bisa menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, tentunya di Al-Fitian School Medan kita punya target, ya, nilai-nilai keislaman, ya, yang harus kita terapkan, ya, nilai-nilai kealfitianan. Ananda akan terbiasa ikhlas dalam beramal. Ya, apa kaitan thaharah dengan ikhlas beramal? Nanti kita akan bahas secara mendalam. Kemudian memahami manfaat wudu, ya, apa saja manfaat wudu, apalagi di masa-masa pandemi ini. Ini sangat baik sekali, ya, bagi seorang muslim, ya, karena kita senantiasa menjaga kebersihan kita. Dan kemudian mengetahui sirah sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Ya, ada apa dengan sahabat Nabi Bilal bin Rabah kaitannya dengan thaharah? Nanti kita akan pelajari. Baik anak-anak sekalian, ya,
kita menyadari ya masih banyak di antara pribadi kita, masyarakat kita yang kurang memperhatikan lingkungannya. Ya, kalau kita lihat orang merokok di sembarang tempat, kemudian apalagi polusi kendaraan bermotor, nah itu akan menyebabkan udara di sekitar kita menjadi kotor, dan ini akan menyebabkan hal-hal negatif yang akan terjadi. Begitu juga sungai, lautan kita sudah banyak tercemari oleh limbah-limbah sampah minyak ya, yang disebabkan oleh pengelolaan industri yang tidak bertanggung jawab, kemudian masyarakat juga yang kurang peduli dengan lingkungan, membuang sampah sembarangan. Nah ini akan menyebabkan apa? Ya, tercemar air, ya, sehingga air yang kita miliki menjadi tidak berkualitas. Ya. Nah kemudian juga ya kalau kita lihat hutan, banyak penebangan hutan saat ini sehingga hutan kita menjadi tidak baik, yang akan menyebabkan banjir, longsor, ya ini akan berdampak kepada apa? Kita juga sebagai seorang muslim. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Nah, tentunya di dalam Islam, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tuhuru satrul iman." Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, coba kita renungkan. Hadis ini ya menegaskan betapa pentingnya kebersihan bagi orang yang beriman. Ya. Kalau kita lihat ya, hadis ini menegaskan orang beriman harus bisa memperhatikan kebersihan. Kalau orang beriman tidak bersih, maka dipertanyakan keimanannya. Ya. Orang akan disebut beriman kalau ia peduli dengan kebersihan. Nah, karena apa? Kebersihan ini merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Tidak akan terwujud ya kenyamanan, ya, kebersihan tanpa adanya ya hidup sehat ya atau lingkungan yang bersih. Kebersihan yang dimaksud di sini adalah meliputi kebersihan diri sendiri, ya, pakaian, badan, ya, kebersihan lingkungan kita, ya, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, kalau kita melihat hadis ini tadi, Islam itu menaruh perhatian yang sangat tinggi pada masalah kebersihan atau kesucian, ya. Baik kebersihan dari kotoran najis atau kebersihan dari hadas, ya. Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang ketentuan thaharah. Ya. Apa itu thaharah, ananda sekalian? Apakah kita sudah terbiasa melakukan thaharah? Nah, coba kita perhatikan ini. Definisi thaharah menurut bahasa artinya adalah bersih atau bersuci. Ya, ini thaharah menurut bahasa. Adapun menurut istilah, menghilangkan sesuatu yang ada di tubuh, ya. Maksudnya menghilangkan bukan telinga kita yang dihilangkan, tapi sesuatu yang ada di tubuh kita, ya. Atau baik itu jasad kita, ya, atau pakaian, atau tempat yang menjadi ya, hambatan bagi pelaksanaan sholat dan ibadah lainnya menurut ketentuan syariat Islam. Nah, adapun dalil tentang thaharah ini surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri. Nah, Allah mencintai orang yang bertaubat. Nah, kalau kita lihat ya sejarah Rasulullah SAW dalam kehidupannya, 70 sampai 100 kali ya dalam satu hari beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun. Ya, ini nabi yang maksum, yang terhindar dari kesalahan karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Kita ya, orang tua kita, saudara-saudara kita, tidak ada yang bisa menjamin bahwasannya kita nanti kelak
akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah dijamin, tapi istighfarnya 70 sampai 100 kali. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Sudahkah kita hari ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Saat ini banyak di antara kita yang kurang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlalu asik dengan dunia, terlalu asik dengan permainan-permainan, ya, terlalu asik dengan kebutuhan pribadi sehingga lupa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Rasul tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah memberikan kabar, ya, Allah akan mencintai, ya, orang-orang yang bertaubat. Ya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan cinta dari Allah, senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Dan selanjutnya Allah menjelaskan wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang menyucikan diri. Nah, ini berkaitan dengan sahabat Bilal bin Rabah. Ya, ketika sahabat Bilal bin Rabah, ya, berada di dunia, apa amalannya? Ya, ternyata Rasulullah ketika diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ya, diperjalankan oleh Allah, ya, melihat surga dan neraka. Dan di surga Rasulullah SAW mendengar terompahnya Bilal bin Rabah. Ya, kembali ke dunia ditanya, ya, apa amalan Bilal? Ya, ternyata amalan Bilal adalah senantiasa berwudu. Ya, kalau dia sudah berhadas, ya, dia senantiasa mensucikan diri dengan berwudu dan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ini membuktikan bahwasanya, ya, amalan toharoh ini, ya, manfaatnya akan sampai ke akhirat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda sekalian, ya, hadis Nabi, la yuqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah tidak menerima salat seseorang yang tidak dalam kesucian. Hadis riwayat Muslim. Ya, ketika kita tidak memperhatikan toharoh kita, maka kualitas salat kita akan dipertanyakan atau bahkan tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus betul-betul memperhatikan toharoh kita. Ya, karena toharoh ini adalah baik toharoh kita, maka baik insya Allah salatnya. Tapi kalau toharoh kita sudah tidak baik, dalam artian katakan tidak sempurna, maka sholatnya pun tidak sempurna. Nah, betapa pentingnya toharoh bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya kalau kita membaca fikih-fikih yang ada saat ini, ya, fikih Wahbah Zuhaili, kemudian itu Wahbah Zuhaili wa idlatuhu, kemudian ada Syekh Sabiq, ya, fikih sunnah, ada juga fikihnya karya Ibnu Rushd, ya, Bidayatul Mujtahid. Nah, ini bab pertama yang dibahas adalah toharoh, karena pentingnya toharoh. Baik Ananda, selanjutnya, ya, menurut Ibnu Rushd toharoh itu terbagi menjadi 2. Ya, toharoh dari hadas, ya, hadas itu menjadi 2 lagi, ya, dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, kemudian toharoh dari quds atau najis, yaitu membersihkan diri, pakaian dan tempat dari sesuatu yang ada najisnya. Nah, pembagian toharoh ada 2 lagi. Ya. Toharoh batin, ya, adalah membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan. Nah, inilah tujuan kita agar kita beramal dengan ikhlas. Nah, sebelum kita melakukan amal-amal ibadah, maka kita harus membersihkan hati kita. Kita niatkan segala amal ibadah, apa yang kita kerjakan, kita niatkan hanya untuk, ya, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin mendapatkan pujian dari orang lain, ya, bukan ingin mendapatkan imbalan, ya. Maka ketika kita niatkan perilaku kita, amal ibadah kita hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan segala kebutuhan kita. Ya. Innama a'malu binniyat. Ya. Amal itu bergantung pada niatnya. Maka luruskan niat kita. Kita belajar di sini hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita niatnya sudah mendapatkan ridho dari Allah, maka Allah akan memudahkan kita untuk memahami segala pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Nah, yang kedua ini pokok kita, toharoh lahir, ya, bersuci dari kotoran hadas dan najis. Ya. Nah, kemudian apa itu hadas?
Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat, ya, dan ibadah lainnya. Nah, kemudian macam-macam hadas dan cara menyucikannya. Nah, bersuci dari hadas ada dua macam. Tadi kita sudah disebutkan hadas kecil dan hadas besar. Bagaimana mensucikannya? Ya, hadas kecil adalah seseorang tidak suci. Agar seseorang itu menjadi suci, maka ia harus berwudu. Ya, jadi hadas kecil menghilangkannya dengan berwudu. Nah, hal-hal yang menyebabkan seorang berhadas kecil ialah ya, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, ya, lubang alat kelamin atau anus, ya, buang angin, buang air besar, buang air kecil. Ya, ini adalah merupakan hal-hal yang menyebabkan orang itu menjadi berhadas kecil. Nah, yang kedua, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan tanpa adanya pemisah. Ya, kalau kita tak sengaja tersentuh teman kita mau sholat, ya, perempuan atau laki-laki, nah ini batal wudhu kita. Kita wajib mengambil wudhu kembali. Kemudian hilang akal, ya, hilang akal, ya, tiba-tiba kita mungkin terjatuh, ya, tidak ingat apa-apa, ya, mabuk, ya, hilang akal ini disebabkan mabuk, ya, mabuk ini udah hilang akalnya, ya. Karena kenapa? Ketika kita sudah mengkonsumsi minum-minuman keras, ini akan mempengaruhi otak kita sehingga kita bisa hilang kesadaran, sehingga tidak jarang orang-orang yang mabuk itu bicaranya itu asal-asalan, kemudian dia tidak malu melakukan apa saja, ya. Kemudian pingsan, ya, ya, tidak ingat apa-apa lagi. Ini dia wajib berwudu. Kemudian tidur, ya. Tidur dalam arti kata di sini adalah tidur yang sudah sangat lelap sekali. Ya, karena kenapa? Kalau tidur kan nggak sadar kita, tangan kita entah kemana-mana. Khawatirnya memegang kemaluan kita, ya. Karena yang terakhir adalah, ya, menyentuh kubul dan dubur, alat kelamin atau anus, ya, dengan telapak tangan sebelah dalam, baik miliknya atau pun milik orang lain. Nah, ini membatalkan, ya, wudhu atau dia menjadi seorang yang mempunyai hadas kecil. Ya, Ananda. Selanjutnya, hadas besar adalah keadaan seorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka dia wajib mandi, ya. Nah, seperti tadi wudhu, mandi. Nah, kalau tidak ada air, tentunya boleh dengan tayamum. Ya, nanti kita akan lihat surah Al-Maidah, ya, ayat ke-6, itu di sana menjelaskan tentang, ya, bagaimana membersihkan hadas kecil, hadas besar. Ya, baik Ananda. Adapun hal-hal yang menyebabkan seorang berhadas besar ialah pertama, bersentuhan, bersenggama dengan laki-laki dan perempuan, baik keluar mani atau tidak keluar. Nah, wajib baginya untuk mandi. Kemudian keluar sperma, ya, orang yang keluar sperma baik disengaja atau tidak disengaja, seperti mimpi, maka wajib ia mandi. Meninggal, maka ia wajib mandi, ya, kecuali mati syahid, ya, dia nggak wajib mandi. Yang keempat adalah haid atau menstruasi. Ya, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang telah balik atau dewasa setiap bulan. Yang kelima, nifas, darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan. Ya, nanti ini kaum wanita akan merasakan hal ini, ya, jika Allah mengizinkan. Ya, kemudian wiladah. Wiladah itu adalah seorang ibu setelah melahirkan. Ya, jadi setelah melahirkan dia wajib mandi. Ya, walaupun masanya selama 40 hari, ya, baru kalau tidak ada lagi darah-darah keluar maka dia diwajibkan untuk melakukan sholat ibadah lagi. Baik Ananda, harapan Ustadz, ya, ketika kita sudah mempelajari ini kita bisa membiasakan, ya, menerapkan hidup bersih dimanapun kita berada. Kemudian menerapkan akhlak muslim untuk mencintai kebersihan dan
menjaga perilaku hati, pikiran, ya, agar senantiasa dalam keadaan bersih. Baik Ananda, ini saja ya pertemuan pertama ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akhiri dengan astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.